Lalu pertanyaan saya, sejauh ini Bapak sudah punya kontribusi apa untuk rakyat? Rakyat masih menunggu-nunggu, rakyat masih menanti-nanti. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk bangsa dan rakyat? Jadi menurut saya, pemerintahan Prabowo Gibran hingga hari ini masih berjalan di tempat. Bapak sendiri sebagai seorang presiden belum berbuat apa-apa untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Lalu kenapa wakil presidennya yang kemudian menjadi sasaran cibiran? Ada sesuatu yang salah di sini menurut saya, Bapak. Lagian, wakil presiden itu tidak punya visi dan misi. Wakil presiden itu hanya boleh melakukan sesuatu apabila Bapak merestuinya. Kalau dia punya gagasan tertentu, itu dia ajukan kepada Bapak. Kalau Bapak restui, dia laksanakan. Kalau Bapak tidak restui, dia nganggur. Kan begitu Bapak sebenarnya eksistensi dari wakil presiden. Tapi kenapa wakil presiden yang disoroti? Kenapa wakil presiden yang menjadi sasaran cibiran? Kenapa Bapak? Kenapa? Jadi kalau hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu masih nganggur, belum terasa, belum terlihat ada kontribusinya untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Itu karena Bapak membiarkannya nganggur. Itu karena Bapak tidak merestuinya melakukan sesuatu. Kan begitu sebenarnya Bapak. Lalu kenapa Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang selalu menjadi sasaran sorotan dan cibiran? Kenapa? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan sesuatu yang spektakuler untuk bangsa dan negara ini? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia? Sejak Bapak dilantik hingga hari ini, apakah seorang Prabowo Subianto sudah melakukan sesuatu untuk negara dan rakyat Indonesia? Bapak Presiden yang saya hormati, bahkan dengan badan kosong saja Bapak belum turun di rakyat Bapak. Badan kosong Bapak saja belum turun di masyarakat Bapak. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Jenderal Prabowo Subianto untuk negara dan rakyat? Jadi sekali lagi, pemerintahan Prabowo Gibran hingga saat ini masih berjalan di tempat. Rakyat hingga hari ini masih menunggu, menanti-nantikan, harap-harap cemas apa yang akan dilakukan oleh Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Sehingga mohon izin Presidenku Jenderal Prabowo Subianto yang terhormat, saya Kristianto Yon Oni menyatakan, apabila Bapak terus sibuk mengamankan posisi dan tidak memikirkan nasib negara, nasib bangsa, nasib rakyat, kami yang telah mendukung, berkampanye, mencoblos, memenangkan Bapak, kami akan berbalik dan menjadi oposisi terhadap Bapak. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin katakan kepada Bapak, kerjalah, lakukanlah segala yang menjadi harapan rakyat, yang telah menjadi alasan rakyat mencoblos memenangkan Bapak. Laksanakanlah Bapak. Dan jangan sibuk mengamankan posisi Bapak saja. Kapan Bapak akan bekerja untuk negara ini? Kapan Bapak akan bekerja untuk rakyat? Kapan rakyat Indonesia akan merasakan sentuhan Bapak? Berhentilah sibuk mengamankan posisi Bapak. Kerja, rakyat mencoblos Bapak untuk bekerja, bukan untuk sibuk mengamankan posisi pribadi Bapak. Singkirkan segala hasutan itu. Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang haus kekuasaan. Bapak yang memaksa dia mendampingi Bapak sebagai wakilnya, sebagai wakil Bapak. Bukan dia yang terlalu haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan dirinya kepada Bapak untuk dijadikan calon wakil presiden. Bapak yang mengejar-ngejar dia. Bapak yang mendatangi Bapak Jokowi memohon-mohon agar Pak Gibran itu direstui menjadi calon wakil presiden pendamping Bapak. Lantas kenapa saat ini Bapak mulai terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari pihak pemangku kepentingan lain? Seolah-olah Gibran Rakabuming Raka merupakan ancaman yang dahsyat terhadap Bapak. Apakah seciut itu nyali seorang Jenderal Prabowo Subianto? Kenapa saat ini Bapak justru memandang Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia itu sebagai ancaman yang dahsyat, ancaman besar terhadap pribadi Bapak, terhadap diri Bapak, terhadap kekuasaan Bapak, pemerintahan Bapak? Kenapa? Padahal dulu Bapak yang mengejar-ngejar, Bapak yang memohon-mohon
agar Mas Gibran itu direstui oleh Bapak Jokowi mendampingi Bapak. Kenapa saat ini kok jadi berbalik 180 derajat? Bapak malah melihat wakil Bapak, wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu sebagai ancaman terhadap kekuasaan Bapak. Tidak, Pak. Gibran Rakabuming Raka, wakil Presiden Republik Indonesia, bukan ancaman terhadap Bapak. Dia bukan sosok yang haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan diri, memaksa Bapak memilih dia menjadi wakil presiden Bapak. Tidak. Dia bukan sosok seperti itu. Saya berharap sebagaimana keyakinan Bapak ketika mengejar-ngejar Pak Gibran Rakabuming Raka untuk dijadikan wakil Bapak, masih seperti itu optimisme Bapak, keyakinan Bapak, pendirian Bapak hari ini.